Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa seputar info. Seputar info di mana sore tadi telah dilangsungkan parade senja di Magelang. Guna persiapan besok ada acara penutupan retreat di Magelang untuk para kepala daerah. Dan dilakukan tadi sore dalam keadaan hujan. Dihadiri oleh mantan presiden yaitu Bapak SBY dan Bapak Joko Widodo. Tapi memang yang menarik adalah ada kehadiran Puan Maharani. Kita tidak tahu apakah kehadiran Puan Maharani ini mewakili DPR RI ataukah mewakili Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Karena kalau kita lihat Ibu Megawati beberapa kali diundang pertemuan tidak pernah hadir. Ya bisa dibayangkan sebenarnya ya bagaimana akan hadir Ibu Megawati di mana di sebelahnya ada Pak SBY dan Pak Jokowi. Kita tahu bahwa memang sudah tidak asing lagi bahwa Pak SBY dan Ibu Megawati memang ada clash dan memang ada kontra yang kita tahu sebelum-sebelumnya. Jelas ini akan membuat ya bisa ada pemandangan yang kurang enak lah kalau misalkan Ibu Megawati menghadiri pertemuan ini. Juga dengan Pak Jokowi apalagi, di mana kita tahu bahwa memang terjadi pemecatan kepada Pak Jokowi dari Partai PDIP. Tentu tidak akan enak juga dipandang sekali lagi. Maka mungkin saja diturunkan Mbak Puan untuk mewakili PDIP. Apakah ini terkesan bahwa PDIP ada sesuatu? Ya, kita tidak tahu memaknainya apa ini. Kok tiba-tiba kalau misalkan diwakilkan ya, kalau dimaksudkan ada apa ini di acara retreat? Di acara retreat ini kita tahu sebelumnya bahwa instruksi daripada Ketua Umum Partai PDIP bahwa untuk tidak mengikuti acara retreat, walaupun akhirnya menjelang hari-hari akhir barulah mereka bisa mengikuti seperti itu. Walaupun memang kita lihat ada beberapa orang dari kader PDIP yang tetap ikut dari awal, ya, tetap ikut dari awal. Coba kita lihat ini ya beberapa kader yang ikut dari awal. Saya tidak tahu apakah dia keputusan untuk mengambil keputusan untuk ikut dari awal dan apakah ada nanti masalah dengan partainya. Kita coba lihat dulu nih ya. Bu, langsung saja Bu, ini sebelumnya sudah ada instruksi dari Bu Megawati begitu ya untuk menunda perjalanan retret. Kira-kira alasan apa sih Bu yang menurut Ibu nih, Ibu harus tetap ikut retret pada hari ini hingga tanggal 28 nanti? Silakan Ibu. Singkat saja Bu. Gimana Bu? Kita masuk TV. Sebelumnya Ibu sempat mengatakan bahwa ini tuh tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat begitu Bu. Kira-kira nanti apa sih Bu alasan tersendirinya begitu Bu? Sedikit saja Bu. Sedikitnya. Oke, pemirsa, ini Bu Paramita enggan untuk menyampaikan alasannya begitu ya. Bu, sebelumnya Ibu saya lihat di berita juga sudah ada beberapa berita kalau Ibu ini untuk mendukung masyarakat di mana ntar program-program Ibu juga lebih baik begitu kalau mengikuti pembekalan. Sedikit saja Bu mungkin disampaikan Bu. Sedikit saja. Oke. Baik. Ya pemirsa tadi saya Bupati Brebes Paramita Widyakusuma memutuskan akan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah hari ini. Paramita Widya bersikeras menghadiri retret kendati sudah mengetahui ada instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal larangan kepala daerah kader PDIP untuk mengikuti retret. Saya akan mengikuti retreat di Magelang dan kemudian tetap di Brebes akan dilanjutkan. Program-programnya dilaksanakan oleh Wakil Bupati kami, Bapak Murja, untuk program-program yang sudah kita rencanakan di 100 hari kami bekerja. Paramita Widyakusuma merupakan kader PDIP dan mantan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan.
Paramita bersama Wurja baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Brebes setelah memenangkan Pilkada Brebes sebagai calon tunggal. Ya, bagaimana nasib akhir daripada kepala daerah di Brebes ini? Tentunya informasi-informasi kemarin sempat kita dengar katanya ada pemecatannya, tidak mungkin juga ya, karena kan dipilih oleh rakyat ya. Nah, kembali lagi bahwa itu salah satu daripada kader dan beberapa kader yang lain memang tidak mengikuti dan akhirnya beberapa hari kemudian mengikuti. Sebenarnya ya itulah ya, kenapa mesti harus demikian walaupun memang tidak wajib. Tapi kan ini event-event yang sangat bersejarah dan ini perintah daripada presiden. Tentunya kan perintah presiden itu kan siapa yang berani menolak kan begitu. Dan ini adalah kebaikan ya, kebaikan dan tidak ada hal yang memburukkan, tidak ada hal yang menjelekkan. Ini kan positif retret ini. Kenapa harus dicoba untuk tidak ikut dalam retret tersebut? Tentu kan ini kan suatu pertanyaan dan Anda yang bisa menjawab, cuma masyarakat. Ya, masyarakat bisa menjawab, silakan saja. Seperti apa? Ada yang menarik di sela-sela penyampaian penyampaian oleh Wakil Presiden Mas Gibran ya di acara pemberian materi terhadap kepala-kepala daerah di acara retret tersebut di Magelang, yaitu ada sebuah pantun yang menarik dari Mas Gibran dan kita bisa membaca ditujukan untuk siapa itu sebenarnya ya. Coba kita dengarkan ini. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Kalau sudah perintah presiden dipatuhi dong. Ke siapa kira-kira? Memang tidak menyebutkan, tapi masyarakat bisa menilai arahnya kemana ini. Ya, kemana arahnya? Kalau sudah perintah presiden, ya patuhi dong. Bisa demikian ya. Perintah presiden bisa dikalahkan oleh perintah ketua umum partai. Kan ya ini ironis sebenarnya kan. Dan ini adalah pantun yang disampaikan oleh Mas Gibran memang menjadikan polemik juga, terutama kepada orang-orang yang memang ya ada di kubu sana. Mereka ya mempunyai argumen-argumen yang sedikit katanya wah Mas Gibran mulai menabuh perang, genderang perang katanya begitu ya. Ya dan lain sebagainya lah ya seperti itu. Tapi saya kira wajar seorang wakil presiden mengatakan demikian. Secara tidak langsung kan wakil presiden kepanjangan daripada presiden. Kalau sudah ada perintah dari presiden kenapa mesti ditolak? Alasannya apa? Apalagi ini ditolaknya kan secara berjamaah seperti itu. Ya kan? Ini menarik pantunnya Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.